Harga murah itu belum tentu akan memberikan hasil yang maksimal ketika kita bermain di pakan. Karena percuma harganya murah kalau nanti domba kambingnya nggak suka. Percuma harganya murah kalau pertumbuhan berat badannya tidak tinggi atau ADGD-nya rendah. Percuma kita memberikan pakan murah ketika produksi susunya tidak maksimal. Percuma kita memberikan makan murah ketika kesehatan si domba kambing itu bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat DNRAS yang sudah berkenan untuk melanjutkan liputannya. Setelah kemarin kita ada 2 kali atau 2 part terkait liputan di Merapi Farm. Dan terima kasih atas pertanyaan dan dimintanya kami Merapi Farm untuk melakukan liputan selanjutnya terkait dengan pakan. Bagaimana sih pakan ternak itu bisa memberikan support yang terbaik untuk ternak. Maka siang hari ini alhamdulillah kita punya kesempatan, kita diberikan waktu yang luang kembali untuk sama-sama saling berbagi informasi dan sama-sama saling belajar, terutama di dunia domba dan kambing. Nah, paling utamanya lagi kita akan berbicara dan kita akan mengulas lebih banyak terkait dengan pakan dari ternak domba dan kambing itu sendiri. Nah, sebelumnya selamat datang di kandang kami di Merapi Farm, dan kami punya sedikit produk dari pakan kami yang bekerja sama dengan salah satu koperasi di Yogyakarta yang biasa kami beri nama PPKDI, sehingga kami membentuk satu unit bisnis pakan. Yang bisnis pakan itu kami beri nama Jogjafeed. Jogjafeed itu adalah pakan dalam bentuk konsentrat, atau juga bisa para peternak atau teman-teman semuanya menggunakan pakan dalam bentuk jadi. Biasa kita sebut complete feed atau pakan komplit atau mungkin pakan jadi. Nah, di sini kita akan mengulas lebih banyak dan kita akan membuka semua terkait dengan pakan itu. Bagaimana sih pakan yang baik dan benar untuk domba dan kambing? Bukan yang baik dan benar menurut kita, tetapi baik dan benar menurut si domba dan kambing itu sendiri, yang nantinya pakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil yang bisa kita dapat dari si domba kambing itu. Kembali ke pakan, sebenarnya pakan itu satu hal yang menjadi kambing hitam dalam dunia peternakan domba kambing. Kenapa disebut kambing hitam? Karena hampir semua peternak atau hampir semua orang itu selalu melihat kegagalan dalam sebuah peternakan atau kegagalan dalam sebuah usaha ternak itu kambing hitamnya adalah pakan. Wah, kambing ini nggak gemuk karena pakannya nggak baik. Kambing ini nggak keluar susunya karena pakannya nggak baik. Terus kemudian kambing ini atau domba ini tidak bisa melahirkan dengan baik, tidak bisa melahirkan dengan literses yang tinggi. Itu kebanyakan orang pasti akan menyalahkan pakan. Maka dari itu pakan itu selalu menjadi bahan yang sangat indah untuk diperbincangkan, sangat menarik untuk diperbincangkan. Nah, siang hari ini kita akan membahas bagaimana sih pakan yang biasa digunakan di Merapi Farm, pakan yang biasa kita aplikasikan di domba kambing kami. Baik teman-teman DNRA semuanya, jadi pakan di Merapi Farm kita 95% menggunakan pakan dalam bentuk kering. Pakan kering itu dibagi menjadi 2 komponen. Yang pertama kita menggunakan pakan konsentrat sebagai pakan penguatnya dia, untuk menunjang pertumbuhan, untuk menunjang perkembangan, untuk menunjang produksi susu, birahi, kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Pakan penguat ini kita dapat dari konsentrat itu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan sumber serat sebagai kebutuhan domba untuk proses memamah biak, gayemi lah kalau bahasa orang Jawa, untuk gayemi, dan untuk menahan agar konsentrat tadi bisa tertahan dalam perut dan dicerna secara maksimal. Nah, dari 2 komponen ini ketika diaplikasikan di lapangan, maka Merapi Farm menggunakan 2 komponen ini sekaligus, tidak diberikan secara sendiri-sendiri. Karena ada beberapa orang yang berpikir bahwa pakan itu bagus dikasihkan konsentrat sendiri, serat sendiri.
dikasihkan secara bersamaan. Nah, itu hanya metode dan itu hanya kepuasan yang kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan karena semuanya benar. Kenapa benar? Karena ketika si domba dan si kambing itu bisa memberikan hasil yang maksimal lewat metode apapun, maka itu dianggap benar. Ketika dianggap salah, ketika kita memberikan metode yang berbeda itu tapi dombanya nggak baik, itu salah. Tapi ketika kita mau memberikan dalam bentuk complete feed pakan jadi yang sudah dicampur antara konsentrat kemudian dengan serat, terus kemudian diberikan serat dengan konsentrat sendiri-sendiri, kalau si domba kambingnya itu bagus, kalau domba kambingnya itu bisa memberikan hasil yang maksimal, maka pola itu benar. Yang tidak benar adalah ketika kita memberikan pakan yang tidak baik kepada si domba kambing itu. Pakan di Merapi Farm itu ada dua jenis tadi. Pertama konsentrat, kedua serat. Nah, untuk konsentrat kami menggunakan produk kami sendiri. Yang produk kami beri nama Jogjafit. Jogjafit ini produk hasil kerjasama dengan Koperasi PPKD yang di tempat produksinya berada di Merapi Farm, berada di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih menyusun konsentrat yang baik dan tepat untuk kebutuhan domba kambing itu? Nah, ini adalah pertanyaan besar yang harus teman-teman ketahui. Karena kita harus kembali lagi bahwa domba dan kambing itu adalah salah satu jenis ruminansia kecil, yang mana ruminansia kecil itu tidak membutuhkan pakan dalam jumlah yang banyak. Dari sini, maka kita harus menarik kesimpulan. Ketika domba kambing itu tidak membutuhkan makan dalam jumlah yang banyak, maka kita harus memberikan pakan atau kita harus memberikan asupan nutrisi ke dia itu sedikit tapi cukup. Bagaimana caranya? Ini adalah trik yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya. Pertama, kita harus menggunakan bahan baku dengan kualitas terbaik. Tidak boleh kemudian bahan baku yang dipakai untuk konsentrat itu kualitasnya kurang baik atau mungkin grade-nya B atau C. Jangan. Nah, ini yang pertama. Kedua, kita harus mengetahui tingkat palatabilitas dari sumber bahan baku yang akan dibuat untuk konsentrat ini. Kalau sumber bahan bakunya itu sudah kurang baik, maka ya jangan dipaksakan untuk terus digunakan. Karena apa? Nanti domba kambing kita tidak begitu suka. Begitu tidak begitu suka, maka jangan mengharap hasilnya maksimal. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang harus kita pahami bahwa dalam menyusun satu komponen konsentrat, maka kita harus tahu berapa atau tingkat kesukaan dan kebutuhan nutrisi si domba itu tadi. Kita harus tahu dulu. Sehingga kita sudah tahu, maka kita harus menerapkan standar di atasnya. Jadi kalau misalnya kebutuhan protein untuk penggemukan domba, secara teori mungkin kebutuhannya 13-14% cukup. Tetapi kita harus mengetahui bahwa kalau 13-14% itu cukup, itu ketika semua yang kita berikan terserap oleh tubuhnya secara maksimal. Lah, ketika kita mempunyai asumsi bahwa penyerapan ini tidak maksimal, ada yang terbuang, ada yang sisa, terus kemudian ada yang mungkin menjadi limbah, maka kita harus memberikan asupan nutrisi ini di atasnya berapa persen. Misal, kalau di Merapi Farm punya standar bahwa ketika kebutuhan penggemukan itu 13-14%, maka di Merapi Farm itu harus pakan jadi yang kita olah itu nilainya harus di atas 15%. Kenapa? Ketika dia membutuhkan 13%, maka ketika kita memberikan 15%, ketika ada yang terbuang, ketika ada yang sisa, ketika ada yang domba kambing itu gak seneng, maka minimal 13% itu angkanya tercukupi. Nah, ini kunci. Ini kunci pokok yang harus teman-teman ketahui, sehingga ketika memberikan pakan ke domba kambingnya ini hasilnya maksimal. Jangan kemudian dalam praktik di lapangannya kita mengejar, mohon maaf nih ya, harga yang murah. Ini menjadi satu hal yang harus segera diperbaiki oleh teman-teman peternak semua, bahwa harga murah itu belum tentu akan memberikan hasil yang maksimal ketika kita bermain di pakan. Karena percuma harganya murah kalau nanti domba kambingnya nggak suka. Percuma harganya murah kalau pertumbuhan berat badannya tidak tinggi atau giginya rendah. Percuma kita memberikan pakan murah ketika produksi susunya tidak maksimal. Percuma kita memberikan makan murah ketika kesehatan si domba kambing itu bermasalah. Ini menjadi satu kunci pokok, sehingga pakan ukurannya bukan masalah murah atau mahal.
tetapi ukurannya adalah seberapa efisien kita bisa memberikan dampak ke si domba dan kambing itu secara maksimal. Ini satu hal yang harus dipahami secara mendasar sebelum kita berbicara pakan secara lebih luas. Ketika kita sudah memahami terkait dengan kebutuhan tadi, ketika kita sudah tidak membatasi diri kita dengan harga murah, maka hal berikutnya adalah kita harus mengkomposisikan pakan itu secara efisien. Tadi efisiennya adalah kita harus menggunakan bahan baku yang kalau menurut kami yang ada di Merapi Farm dan di Jogja Feed, kita harus memberikan bahan baku dengan kualitas grade A. Misal, saya memilih untuk menggunakan bungkil kedelai atau SPM. SPM yang kita pilih adalah SPM Argentina dengan kualitas A. Kemudian kita pakai CGF. Yang namanya CGF itu banyak di pasaran. Ada CGF lokal, ada CGF apa. Tapi kita usahakan memilih CGF yang bagus. Yang bagus apa? Ya mungkin, mohon maaf saya sebut merek, mungkin ya CGF dari Miwon atau CGF dari Tereos. Itu bagus. Karena apa? Dia domba itu butuhnya sedikit, sehingga dari sedikit itu dia harus disuplai dari yang bagus-bagus. Nah ini kunci. Terus kemudian setelah ini kita terkumpul semua bahan bakunya, kita harus mengetahui juga ketika kita berikan bahan, terkadang ada bahan yang mohon maaf harganya sedikit lebih murah, proteinnya lebih tinggi, tetapi kita juga harus tahu palatabilitasnya atau kesukaan domba kambing ini terhadap bahan ini setinggi apa. Ini harus tahu. Nanti ketika kita memformulasikan, maka formulasi itu bisa tepat. Pakan yang kita bikin itu bisa habis. Ataupun kalau sisanya sedikit, tidak banyak. Karena apa? Sisa pakan itu sebenarnya beban di kita. Sisa pakan itu adalah pakan kita, uang kita yang terbuang. Sehingga usahakan sisa ini sedikit. Dan sisanya bisa dikelola untuk mungkin memberikan pakan breeding, memberikan pakan untuk jantan dan lain sebagainya yang tidak dikejar target. Ketika semuanya sudah terkumpul, data kita sudah punya, terus kemudian analisis lapangan kita sudah pegang, maka yang berikutnya yang harus kita pahami adalah bagaimana atau cara menyampur pakan ini menjadi satu komponen konsentrat, agar menjadi konsentrat yang siap saji yang disukai ternak. Setelah nanti kita tahu, oh kita BKK pakai sekian persen, ketemu hitungan pakan sekilonya ketemu sekian, maka ini kita aduk, kita campur, terus kemudian menjadi satu bentuk konsentrat. Tapi ini belum selesai dalam tanda kutip. Ketika sudah menjadi konsentrat, ini tidak terus kemudian selesai, tidak. Tapi masih ada tahapan yang harus kita lewati. Tahapannya adalah kita masih harus memberikan mungkin mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya, agar apa yang tidak didapat dari sumber bahan pakan tadi bisa kita cukupi lewat penambahan secara eksternal di mineral, di vitamin tadi. Itu tahap kedua. Ketika pertama kita menentukan bahan campur jadi konsentrat, maka tahap kedua kita harus memperhitungkan terkait penambahan zat aditif lainnya. Bisa jadi mineral, bisa jadi vitamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus mempertimbangkan kalau sudah jadi konsentrat, maka dia harus makan serat. Lah, berapa komposisi seratnya ini? Ini tidak terus kemudian kita hanya nyampur 1 kilo konsentrat, 1 kilo serat, 1 kilo mungkin bahan lain. Tidak bisa seperti ini. Nah, ketika mencampur konsentrat dengan serat, maka kita juga harus menghitung lagi. Kalau tadi sudah ketemu konsentrat dengan protein sekian hitungannya, terus kemudian kita harus mencampur dengan serat, maka kita harus menghitung campuran dengan konsentrat dan serat ini nanti ketemu protein berapa ketika menjadi bahan yang namanya complete feed, pakan yang menjadi complete feed. Ketika ketemu, maka ini baru bisa disajikan ke si domba kambing itu, agar konsumsinya dia terpenuhi terkait dengan kebutuhan protein, kebutuhan energi, dan kebutuhan seratnya. Dan ini harus dihitung dulu. Kalau karena kami menggunakan metode complete feed, maka ini kita hitung dulu di luar dengan komposisi sekian persen konsentrat, sekian persen. Kalau kita serat biasa pakai kangkung kering ya, kita biasa serat murni pakai kangkung kering. Terus kita kemudian ada penambahan serat, dalam hal ini penambahan yang lebih berprotein, serat berprotein, kita pakai keleci kedelai. Kita hitung berapa atau protein kangkung, berapa atau protein si keleci kedelai ini. Ketika kita sudah tahu datanya, maka berapa komposisi yang bisa kita pakai dalam konsentrat, kangkung kering, keleci, sehingga menjadi satu pakan complete feed yang siap saji
proteinnya sesuai dengan standar yang sudah kita terapkan. Karena kita nanti punya target untuk pertumbuhan ADG sekian kilo, targetnya maka protein complete feednya adalah sekian persen. Itu ada. Kalau kami yang ada di kandang kami, untuk target kenaikan ADG sebulan 4 kilo, kami harus punya patokan nilai protein minimal di complete feed ada 15%. Ini patokan minimal kami. Ketika berada di atas 15%, maka sudah lebih aman karena patokan minimal kami ada 15%. Setiap kandang, setiap owner itu punya patokan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan targetnya masing-masing. Karena kita tidak bisa menyamakan bahwa target di Merapi Farm sama dengan target mungkin di Budi Luhur, mungkin target yang ada di farm-farm lain. Kita tidak bisa. Karena setiap farm punya target dan punya proyeksi masing-masing. Begitu sudah menjadi tahap berikutnya tadi, begitu sudah menjadi pakan complete feed yang diketahui nilai proteinnya, tahap berikutnya adalah tahap uji secara real. Ini tadi tahap pertama. Tahap pertama mulai mixing sampai siap jadi itu adalah tahap uji manusia, tahap uji alat. Yang alat itu mendeteksi pakan ini nilai proteinnya sekian persen, pakan ini nilainya sekian persen. Ini tahap uji lewat alat dan lewat manusia. Tetapi tidak boleh dilupakan bahwa tahap uji paling akhir, juri paling akhir itu adalah si domba kambing itu sendiri. Sehingga sebagus-bagusnya manusia bisa bikin pakan, sepinter-pinternya kita bisa bikin pakan, kalau si domba itu tidak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai target dia, maka pakan ini menjadi tidak bagus. Karena apa? Juri terakhirnya domba, bukan kita. Sehingga kalau dombanya nanti diberi pakan A ini bagus, diberi pakan yang kami olah di Jogja Feed itu bagus, maka yang tidak bisa bohong bukan saya, tapi dombanya tidak bisa berbohong. Oh, buktinya hasilnya bagus, buktinya keluar susunya produktivitasnya tinggi, buktinya nilai ADG-nya bagus, karkasnya juga bagus. Terus kemudian apa yang kurang bagus? Nah, ini yang harus dipahami. Karena mohon maaf, kami pribadi itu kalau bercerita, mohon maaf, kami bisa berbohong. Karena apa? Ketika kalau saya ngomong bahasa kami bahasa jualan atau bahasa kami berdagang, maka kami akan menyampaikan segala sesuatu hal yang bagus. Tidak mungkin kami menyampaikan hal yang jelek, karena barang kami tidak mungkin menyampaikan yang jelek. Tetapi apa yang kami sampaikan itu harus dibuktikan di domba kambingnya. Kalau saya ngomong bagus terus habis itu dikasihkan di domba kambing hasilnya jelek, maka ya percuma. Sehingga dari titik ini juri terakhir terkait dengan pakan itu dikatakan bagus atau tidak, maksimal atau tidak, efisien atau tidak. Juri terakhirnya adalah si domba kambing ini sendiri. Bagaimana kualitas dagingnya, seberapa tinggi produktivitas susunya, dan seberapa nilai ADG setiap harinya. Sehingga nanti kita akan tahu, oh, pakan ini bagus, pakan ini tidak bagus. Ternyata kesimpulannya, pakan yang nilainya atau harganya murah ini ternyata kurang menguntungkan. Pakan yang harganya mahal ini ternyata lebih menguntungkan. Karena apa? Nilai untung itu bukan didapat dari income, tetapi dari outcome kita dalam produksi nanti. Ketika kita dapat ADG yang tinggi, terus kemudian nilai pakannya tidak terlalu tinggi, maka pakan mahal itu bisa jadi lebih murah. Karena apa? Peningkatan kita dapatnya, pemasukan kita dari jualan domba itu lebih tinggi daripada pengeluaran kita buat beli pakan. Sehingga income yang diberikan ke domba, pakan yang diberikan ke domba menghasilkan ADG yang tinggi, kalau dijual hasilnya lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu konsep di mana kita harus paham dulu nih pakannya. Kalau kita tidak paham dasarnya seperti ini, maka jangan kemudian kita menjustifikasi bahwa wah, pakannya mahal. Jangan. Karena justifikasi mahal atau tuduhan mahal itu bisa dilakukan kalau kita sudah melihat hasil akhirnya. Mahal atau murah itu nominal, dan nominal itu melihat hasil. Ini yang harus diperhatikan. Karena mohon maaf, karena kami di Merapi Farm kita sudah beberapa kali riset, kita sudah beberapa kali melihat, karena kami bikin pengolah pakan itu sendiri, maka kami sudah melihat kalau pakan itu harganya sekian murah, ADG-nya paling cuma sekian. Kalau pakan mahal ternyata hasilnya bisa sekian. Kalau dikonversi pakan sebulan habis sekian, dapat pertumbuhan berat badan sekian, dapat susu sekian,
ternyata masih tinggi pendapatannya daripada pengeluarannya untuk beli pakan. Karena inilah teman-teman yang harus kita pahami secara lebih dalam dan lebih detail terkait dengan pakan. Dasarnya ini, utamanya ini. Nah, setelah nanti kita paham ini, maka memformulasikan pakan nanti kita mudah. Karena apa? Basicnya kita sudah pegang dulu. Bukan murah atau mahal, tapi berkualitas atau tidak, menghasilkan atau tidak. Ini yang harus kita pegang. Karena mohon maaf karena pakan di Merapi Farm itu harga per kilonya mahal. Pakan jadi kami di kandang itu per hari ini karena tahun ini ada sesuatu hal yang karakternya sedikit menarik. Pakan tahun ini itu harganya selama kami beternak kurang lebih 6 tahun ini, harga pakan tahun ini berada di titik paling tinggi. Harga pakan paling tinggi tahun ini per kilo pakan kami itu bisa tembus di angka 4.850. Biasanya kita per kilo pakan jadi kita itu harganya cuma 3.600 sampai maksimal 4.000. Tapi tahun ini karena ada sesuatu hal yang menarik, terutama mohon maaf ya, mungkin pandemi dan sebagainya, pakan ini menjadi lebih mahal. Tetapi alhamdulillah di dunia peternakan, terutama di domba kambing ini, mahalnya pakan masih diimbangi dengan mahalnya harga jual domba. Sehingga kami yang berada di peternakan domba kambing itu alhamdulillah selama masa pandemi ini tidak merasakan dampak yang signifikan di sektor ekonomi, terutama untuk di domba kambing. Nah, karena apa? Kami berusaha bahwa memaksimalkan potensi hasil kami itu melalui pakan yang baik dan benar tadi. Ini agar bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, sehingga pakan itu tidak hanya dijadikan sebagai kambing hitam di kegagalan dunia peternakan, tapi kami berharap bahwa pakan ini bisa digunakan sebagai pelajaran untuk mencari solusi agar ke depan ternak kita itu jauh lebih bagus. Terus kemudian berbicara dengan pakan, mungkin kami sedikit akan menutup pembicaraan kami terkait dengan pakan ini untuk proses yang sebelumnya. Kenapa? Gini, pakan ketika masuk ke tubuh si domba kambing, maka jangan dibayangkan bahwa ini langsung semuanya bisa terserap dengan bagus. Tidak bisa. Pakan yang bagus, pakan yang efisien, itu juga harus ditunjang oleh kesehatan domba kambing yang bagus. Nah, kesehatan domba kambing yang bagus ini didapat dari mana? Maka didapat dari treatment yang kita berikan dengan baik dan benar kepada domba kambing itu. Jadi ketika kita sudah bisa mencetak satu pakan yang bagus, ketika kita sudah bisa mencetak satu pakan yang efisien, maka perlu kita perhatikan domba kambing yang mau kita beri pakan ini nanti sudah bersih dari parasit belum? Sudah kesehatannya terjaga belum? Kalau sudah, maka siap diberikan pakan, siap dipacu potensinya, siap untuk dipelihara secara intensif. Tapi ketika belum dimaksimalkan, maka sebelum diberi pakan yang mahal, maka saran kami untuk pertama-tama dibersihkan dulu parasitnya, terutama cacing yang ada di dalam perutnya. Jadi kalau standar kami di Merapi Farm, domba atau kambing yang masuk ke kandang kami, maka dia harus melewati 3 proses treatment. Pertama, treatment untuk membersihkan cacing yang ada di rumennya dia. Dengan cara apa? Dikasih obat cacing pasti. Jadi domba masuk ke kandang kami, kasih obat cacing sesuai dengan dosisnya dia. Begitu sudah dikasih obat cacing, maka dia lolos treatment tahap pertama. Kemudian setelah dikasih obat cacing, dia kasih vitamin dulu. Agar apa? Agar kondisi tubuhnya, karena domba itu kan, kambing itu kan dari pasar itu kadang-kadang sudah jalan-jalan ke beberapa pasar. Dari pasar A belum laku, pindah ke pasar B. Pasar B belum laku, pindah ke pasar C. Pasar C tidak laku, balik lagi ke pasar A. Akhirnya lakunya baru di pasar A. Sehingga selain obat cacing, maka SOP kami sebelum digemukkan atau dipelihara secara intensif, maka pertama tadi obat cacing, terus kemudian diberi vitamin agar kondisi tubuhnya dia recovery-nya cepat, agar pakan yang kita berikan dengan nutrisi yang tinggi tadi bisa terserap secara maksimal, karena proses recovery-nya dia cepat. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, treatment yang biasa kami kerjakan adalah memberikan anti parasit. Kenapa? Karena domba kambing yang dipelihara atau yang kita beli dari pasar, biasanya ada parasit yang nempel di tubuhnya, baik kutu, baik kayak ketombe atau apalah.
ini harus disiasati. Usahakan ketika kita memberikan atau melakukan proses intensif dalam penggemukan atau proses perah atau dan sebagainya, maka semuanya ini terbebas sehingga dia dalam kondisi fit maksimal. Artinya dia nanti ketika dikonsumsi atau diberikan pakan dalam harga yang mahal, dalam nutrisi yang cukup, dia bisa menyerap secara maksimal. Dari situ maka nanti ya kambingnya pasti akan kelihatan bagus, klimis, sehat, terus gemuk, terus menghasilkan susu yang banyak. Nah, ini adalah salah satu hal yang harus dipahami oleh banyak peternak terkait dengan pakan. Selebihnya, kalau teman-teman nanti mau memberikan pakan dengan jumlah apa atau pakan bentuk apapun itu, monggo. Yang jelas satu kuncinya kita harus tahu tadi berapa kadar nutrisi dari bahan itu, berapa tinggi tingkat palatabilitas atau kesukaan si ternak terhadap bahan itu, terus kemudian seberapa tinggi dan seberapa konsisten kita bisa dapat bahan itu. Karena akan menjadi percuma ketika ada bahan bagus tetapi konsistensinya dia tidak berjalan secara maksimal. Artinya sekarang ada, besok tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada. Ini tidak maksimal. Sehingga kita harus mencari pakan itu ya satu, nilai kita harus tahu nilai proteinnya, nilai nutrisinya, terus tingkat kesukaan si ternaknya. Ketiga, kita harus tahu juga bahwa kontinuitas barang ini kalau saya beli ada terus enggak? Kalau ada maka dibeli. Kalau tidak ada ya jangan menggunakan ini, karena gonta-ganti bahan itu juga akan mempengaruhi ke pertumbuhan berat dan produksi susu dari si kambing domba itu. Jadi itu teman-teman semua yang harus kita pahami terkait dengan pakan, karena agar pakan ini tidak hanya menjadi kambing hitam, tidak hanya menjadi titik yang dicari kesalahannya, tetapi kita juga harus paham bahwa pakan itu memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil yang bisa kita pelihara. Jadi mungkin ini sedikit pengalaman yang bisa kami berikan teman-teman semuanya terkait dengan pakan. Belum kita nanti akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan modifikasi pakan. Karena modifikasi pakan itu setiap orang insya Allah bisa, setiap orang insya Allah mampu. Hanya orang mau berinvestasi lebih tinggi atau tidak. Tetapi minimal kita harus tahu bahwa dasar-dasar ini kita harus pahami, dan hal-hal kecil ini kita harus ketahui dulu. Karena jangan sampai kemudian kita hanya tahu besarnya, hanya tahu pertanyaan proteinnya berapa, terus kemudian harganya berapa, tapi kita tidak tahu seberapa jauh signifikannya pengaruh pakan terhadap si domba kambing itu. Sehingga hari ini kita akan belajar bareng-bareng seperti tadi. Bagaimana kita tahu pakan yang baik itu bagaimana, pakan yang pas itu seperti apa, terus kemudian pakan yang efisien itu bagaimana. Bukan dari harga, tetapi dari hasil yang bisa didapat dari si domba kambing ini. Mungkin ini sedikit sharing yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen pakan yang ada di Merapi Farm. Tapi insya Allah ketika nanti teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut, bisa silaturahmi bareng-bareng kami di Merapi Farm, atau silaturahmi bersama kami di Yogyakarta, karena banyak orang yang pinter, karena banyak orang yang sudah bisa menghasilkan yang lebih bagus, sehingga pakan itu bisa dipelajari, pakan itu bisa dihitung, pakan itu bisa dicari. Maka carilah yang paling efisien dan carilah yang paling bisa memberikan hasil kepada ternak kita. Karena begitu kita memberikan yang terbaik terhadap ternak kita, insya Allah ternak itu akan memberikan hasil yang jauh lebih baik untuk kita sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.